Ya, teman-teman sudah lama nggak baca komentar ya. Beberapa video nggak dibacain komentar ya. Padahal kalau tulisannya sudah saya catat semua sih teman-teman ya. Mungkin tinggal yang baru-baru aja ya. Kita selesaikan yang ini dulu ya teman-teman ya. Baru kita masuk ke pembahasan yang berikutnya ya. Mohon maaf gitu teman-teman ya. Karena kekurangan waktu saya ya. Baik, dari siapa dulu kita baca ya. Oh, dari Semangka 4 ya. SDRA downtrend panjang udah beres atau belum? Nah, nanti kita bahas teman-teman. Saya catat SDRA. Cem. Nah, dari bro siapa ya? Nur Aifah ya. Yang jadi masalah di FC bro jadi susah keluar betul teman-teman ya. Jangan keluar masuk aja susah teman-teman ya. Pertanyaan dan jawab yang jarang orang tahu tapi sangat penting. Ya teman-teman mudah-mudahan membantu dan bermanfaat ya teman-teman ya. Beda soalnya kalau saham enaknya saham itu begitu teman-teman ya. Bahkan ketika ada listing aja masih dikasih waktu 2 tahun teman-teman. Bahkan diusahakan sama BI-nya sama pemegang regulasinya untuk nge-buyback teman-teman ya. Nanti ada peraturan baru untuk nge-buyback kalau dia listing karena sesuatu hal yang bukan positif ya. Artinya perusahaannya sudah gulung tikar, dia harus ada dana untuk buyback teman-teman ya. Di harga atau kalau harganya harus ditentukan teman-teman ya. Mudah-mudahan peraturan yang barunya bagus ya teman-teman. Dari Bro Andra Maulana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya viewer baru, makasih ya Bro ya. Injit Bupa sama BWPT katanya ya. Bupa BWPT ya. Nanti kita bahas teman-teman ya. Oke, dari blog Cloud ya. Real, Real. Kita bahas Real nanti. Baik, sedang nggak baik. Ini dari siapa nih? Dari Bro Teguh ya, PBID ya. Nanti kita bacakan komentar sekalian ya. Yang penting kode sahamnya kita tulis dulu teman-teman. Bell ya. Bell. Dada apakah turun di bawah 50? Tidak. Enggak, teman-teman ya. Karena dia sudah bebas FCA, jadi kalau nanti turun ke angka 50 berarti dia kena FCA lagi ya. Nah, kalau sebelum kena FCA lagi, ya cenderung tidak akan kena teman-teman ya. Karena kan banyak syaratnya untuk walaupun FCA kelas 1 itu ada syaratnya kan minimal dua unsur terpenuhi gitu ya. Satu, dia tidak transaksi lebih daripada 5 juta per hari rata-rata selama 3 bulan atau sekurang-kurangnya dia kurang dari 10.000 lot ya per 3 bulan. Pura katanya terlanjur nyangkrut. Nanti kita bahas teman-teman ya. Dari Bro Ai 7205 Barokallah Fik ya. Makasih ya Waya Kak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bro ya. Hill udah ditulis update saham. Assalamualaikum Waalaikumsalam. WIRG sering dibahas tapi kita bahas lagi nanti. Oke teman-teman ke bawah ada nggak? Dari Bro Rudin Mas ya, gocapan and lover siap-siap dada nih. Nah betul teman, karena si dada itu kan polanya sudah mulai bagus sih. Mari BJBR sama BJTM ya, roti BJTM ya, BJTM sekalian sama rotinya nanti teman-teman. Bahas uang katanya. APEC masuk lagi teman-teman. Nanti kita bahas lagi APEC ya. GJCO katanya. Makasih ya bro. Bro titik, bro titik. Jas kita bahas jas ya. Udah lama nggak ngebahas Koka. Koka amankah bos suspensi 1 bulan? Nah, kita bahas nanti ya. Dari Telcel 3855 lope jempol tangan jempol lope. Makasih ya bro. Dari Telcel jazakallah atur nuhun sawangsulnya wayaka ya. Dari Bro Ahmad Saifuddin. Makasih ya bro ya. 15 kejemput gak ya? Apa nih? Teman emiten apa ya? Emiten apa nih? Dada kali ya. Nyimak dari nanti kita bahas teman-teman. Nanti kalau berkomentar teman-teman tolong disebutkan emitennya ya. Nyimak dari foto Bro Putuan. Putu Andiara Jendria. Cash lagi katanya. Oke, cash. Dari John Rambo. Bro John ya.
Ada, saya punya TPIA di harga rata-rata 830. Isap lagi. Isap saya selalu dan salam profit. Amin. Makasih ya, Bro ya. Kita bahas saham Isap lagi dari Bro Agus ya. Terima kasih informasi sama-sama Bro ya. Mantau selalu bahas AHAP kita bahas sama PPR ya. PPR udah di atas ya. Nih, ada PPR ya. Sudah di namanya sudah di watchlist ya. Laba akhirnya lepas suspensi. Teman-teman. Bro siapa yang punya laba ya? Lupa lagi ya. Bro ini Andi Kaleng kalau nggak salah ya, laba itu ya. Dari Bro Kasih ya. Makasih ya Bro Kasih ya selama ini memberikan support terbaik ya. Mary. Sorry. Mary. Nyimak selalu Bro. Bro langsung main kemana aja? Sudah lama nih ya. Bro langsung main ya. Behit katanya Bavi. Behit. Selamat pagi BSBK masuk lagi. Oh WRG sudah ditulis, ISAP sudah ditulis ya, ISAP sudah ditulis ya, tinggal SMKM ya, tinggal tulis ya. WRG sudah dimasukin ke watchlist ya, MAPI. Semoga IOTF cepat menggambar 4 gunung. Nah, mantap, baru 2 gunung ya. MAPI sudah ditulis, cocok. Pipa uang, pipa uang, nyimak dari Bro John ya. DJ, John, DJ ya, gula katanya. Gula, ini ada pertanyaan panjang. Goto katanya. Namanya Goto. Oh, nanti cerita ini kita bahas ya. Cerita ini nanti kita bahas biar enak teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Atur nuhun sawang zona. Relap. Kita bahas lagi relap. PNLF. CPRO udah masuk lah CPRO. Ya, udah masuk tuh dari nomor 1 ya. CPRO sudah di nomor 1 ya. Kita sini nih, 1 CPRO ya. Kemarin nih CPRO sini nomor 1 teman-teman sini. CPRO nomor 1 berarti di sini ya nomor 1. Mana teman-teman nih? Santai teman-teman. Ke video ya, masuk ke nomor 1 nih yang warna kuning, pokoknya itu masih satu harian atau satu apa namanya ya? Masih satu angkatan gitu. Jadi kalau dari warna aja teman-teman, biasa pakai pembatas itu yang jawab komen ya. Ini kalau dia masih satu warna berarti masih satu tahap ya. Nomor 1 CPRO sudah ya di sini nih, CPRO ya. Ada ISG nomor 1 ya, itu CPRO ya. Sekali lebih ya. Mantap dari Bos Ahmad ya. Terima kasih ya Bos Ahmad ya. PNF sudah dicatat, MPPA nyangkut. MPPA nyangkut. Terima kasih dari Abek Keramat ya. Sama-sama Bro ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saham Lipe. Oh, Lipe sudah masuk watchlist ya. Oh, berarti sudah kita bahas nanti. Oke, teman-teman ya. Mungkin pembukaannya berapa menit nih? 8 menit ya. Biasa ngebahas satu emiten di 8 menit ya. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bahas lagi emiten punya teman-teman. Bagi yang baru gabung, silahkan dibaca-baca dulu teman-teman ya untuk profilnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Yang telah memberikan subscribe yang lama dan yang baru juga, terima kasih selama ini ya. Mendukung channel update saham ID. Di rumah saham gocapan ID. Bagi teman-teman yang telah memberikan support doa juga terima kasih ya selama ini. Saya dalam keadaan sehat walafiat sampai detik ini. Saya pun berdoa teman-teman diberikan kesehatan terus ya. Yang telah memberikan super tank atau donat berupa super tank ya. Terima kasih selama ini ya memberikan support terbaiknya. Baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, terima kasih sekali lagi. Tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan teman-teman dikalikan ya, apa yang diberikan dikalikan dan memperoleh kebermanfaatan juga ya. Baik teman-teman, kita langsung bahas ada BB teman-teman. BB
BB, untuk BB mungkin bisa mengulang sejarah. Kalau sejarah itu teman-teman akan terulang asal. Nah, ada asal nih. Asal. Asalnya apa, teman-teman? Asal laporan keuangannya tetap dijalankan dengan baik. Kok BB nggak ada, teman-teman? BB. Untuk BB, kok BB nggak ada sih, teman-teman? Mana BB? BB kali. BB mah nggak ada, teman-teman. BB kali ya? BB, ke BB nggak ada ya? BB. Ini nggak ada emitennya, teman-teman, BB. Tuh nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Coba. BB kali ya. Nanti perbaiki dulu, teman-teman ya. Takutnya saya salah sebut ya. Jadi ini saya BB kali ya. BBS kali gitu ya. Saya coba bahas BBS aja ya. Karena kan BB nggak ada, BBS kali ya. Kalau BBS ada kan? Nah, BBS itu kan disuspend, teman-teman ya. Sorry, saya nggak nulis itu ya. BBS. Nah, ini saya bilang tempatnya kalau teman-teman ya. Selagi tidak bermasalah secara finansial, teman-teman. Sekali lagi tidak bermasalah secara tokoh-tokohan ya. Lagi utangnya dibayar, dia itu akan mengulang sejarah, teman-teman ya. Cuman terkadang yang bikin rusak itu bukan dari market makernya, bahkan dari pemilik emitennya nih. ODBB ini kan perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan tuh kan. Yang jadi masalah itu bukan dari market makernya ya, tapi dari pemilik emitennya itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana market maker mau menindak sesuatu hal yang membuat dia bagus gitu ya. Tetapi kalau lihat dari gelagat, teman-teman, gelagatnya itu cenderung kurang baik ya. Bagaimana gitu market maker bisa memaaf harganya gitu kan. L sama X ya. Suspensi L sama X berarti ya kalau dia istilahnya dia ini terjadi seperti ini ya berarti harus melakukan keuangan ya, teman-teman. Kalau dari sejarah BEP itu seperti apa BEPS ya. Kalau dia melakukan keuangan ya, teman-teman ya, cenderung akan baik-baik aja gitu sebenarnya ya. Apalagi ini milik bandar ya. Milik bandar itu enak, teman-teman. Dia punya harga di berapapun dikejar sama dia. Walaupun rugi ya, teman-teman, harusnya nih bisa melakukan keuangannya aja. Terus kalau punya hutangnya kan sedikit dibandingkan dengan equity-nya kan masih banyak equity-nya. Ini yang jadi bermasalah itu adalah laporan keuangannya tidak dilaporkan. Reviewnya pun ada gitu kan. Walau nggak apa-apa kurang juga. Yang penting mah dia itu melakukan keuangan. Kalau ini kan udah ada indikasi dia tidak melakukan keuangan, bagaimana cara bandar bisa memanipulasi harga lagi gitu kan. Sedangkan mau dimanipulasi aja disuspend. Yang kelima perak. Nah, mudah-mudahan si BEP ini biasa melakukan keuangannya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi BEP sudah. Kita bukan BB kali, bukan BEP ya. Coba diulang lagi tadi dari bro siapa tadi? Dari bro Alas ya, Alas channel 1 ya, BB ya, bukan BB kali ya. Kan BB tidak ada di sini kan BB ya. Loh, nggak ada ya. Oke, lanjut teman-teman ya ke WIPI sekarang ya. IDPR dulu ya. IDPR, IDPR, IDPR. Dari Bro Mangkok ya. IDPR sama Mora katanya. Terima kasih sebelumnya. IDPR, owner akum terus katanya. Bagus dong teman-teman. Berarti si ownernya IDPR cinta dengan emitennya gitu kan. Bukan yang ngejual, tapi dia malah akum. Bagus berarti teman-teman. Perhatikan betul teman-temannya di sini terlihat jelas bahwa si IDPR ini ada melakukan akumulasi barang teman-teman ya. Semenjak dia disuspend diturunin wajar ya. Memang harus diturunin teman-teman kalau pengen ngikutin bursa gitu. Kalau pengen ngelawan bursa taikin aja, nanti juga dia cenderung akan yang namanya suspend berikutnya ya cenderung akan terjadi gitu kan.
Saya bikin tanda kenaikan di sini ini baru dibahas ya DPR ya. Kita cek insidernya. No 3 Oktober ya, Febian yang punya DPR. Dia punya masih punya 2,6% aja sih Febian teman-teman, dikit amat. Itu total keseluruhan ya. Punya 2% ya, manual 86%, masyarakat 9. Wah, ini mah masyarakat sedikit teman-teman ya. Wah, ini mah gampang di manipulasi harganya gampang karena masyarakatnya sedikit. Posisi lagi bagus tuh ya, menuju ke atas. Bandar lokal cenderung akumulasi. Perhatikan di sini bandar lokal terus saja akumulasi. Keren banget teman-teman. Kenapa ini tidak terjadi kenaikan ya? Karena lagi suspend ya. Kalau dia memaksakan diri naik ya akan kena suspend berikutnya gitu kan. Ini tanda penurunan saya bikin di angka 396 ya. Posisi masih bagus ini teman-teman, masih dari harga murah banget ke harga murahnya. Nah, cenderung dia bertahan di harga murahnya. Nah, ini kan fundamental teman-teman. Targetnya jangan ke atas sini dulu ya. Ini sudah terjadi di sini. Tinggal tunggu breaknya aja. Nanti targetnya, sorry. Nanti targetnya ke sini dulu gitu, jangan ke atas dulu ya. Ke sini dulu nih, ke harga tengah dulu di angka 1000-an ya. Nah, ini kan standarnya sudah dilewatin. Jadi di area 299 atau enggak 300 lah ya, sudah di break teman-teman ya. Ini area standarnya di sini sudah di break dan sudah ngebreak juga harga murahnya walaupun sekarang sudah dikembalikan lagi ke harga murah banget gitu ya. Sedikit ke harga murah bangetnya. Tapi kalau melihat dari sini ya wajar sekali dia diturunkan karena apa? Karena kalau dia memaksakan diri untuk naik ya cenderung dia akan kena suspend berikutnya gitu kan. Nah, di sini kan arah-arah nih ARB wajar lah. Kalau dia mengarahkan berarti jangan takut kalau dia di ARB kan gitu kan. Karena memang diarahkan jangan lupa dengan ARB-nya. Ada tanda penurunan di angka tinggal 94, nanti targetnya tanda kenaikan di angka 555. Mungkin dia akan bermain di angka 675 dulu teman-teman ya. Atau dia akan naik tapi pelan-pelan ya. Naik di break, turun lagi, naik di break, turun lagi. Itu akan lebih keren lagi biar tidak kena suspend yang berikutnya bisa 1 bulan teman-teman. Karena 1 kali semasa suspend ditaikin lagi memaksakan diri naik. Nah, suspend seminggu tapi kalau sampai seminggu dia turunin lagi. Tapi sembari diturunin ternyata bandar lokal terus ngambil. Bagus ya. Area penurunan bawahnya saya bikin di sini ya. Supportnya di mana sih supportnya? Nah, support di sini. Ini area penurunan ya teman-teman, bukan supportnya. Segedean dikit ya untuk cari supportnya ya. Ternyata ada di sini teman-teman. Tanda penurunan ya. Ini supportnya teman-teman. Nah, ini kan ada candle yang agak panjang dikit teman-teman ya. Nah, kalau dia tidak dijebol di area 448 masih bagus. Tapi kalau turun ke bawah pun nggak jadi masalah ya untuk menjemput PR-nya ya. Nanti dia akan bermain dulu di level yang tadi saya bilang itu ya. Ini kan EMA sebelumnya belum menghadap ke atas teman-teman ya. Jadi masih ada potensi penurunan, tapi jangan sampai dilepas dari candle panjang ini ya. Mungkin ditahan 1 tick aja, 448 aja, itu kan cenderung lebih bagus ya. Tapi kalau terpaksa ke sini jangan sampai jebol aja ya. Nanti kan sudah mulai ada pantulan di sini teman-teman. Tapi dia menyisakan gap kecil padahal ya. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya si bandar foreign pun terus ngambil. Si bandar lokal terus ngambil walaupun bandar foreign keluar. Tapi secara TA posisi MA200 menghadap ke atas. Sangat wajar sekali kalau dia diturunkan karena untuk mencegah terjadi suspend yang ketiga kalinya yang akan disuspend selama seminggu, sebulan teman-teman. Yang ketiga kali sebulan. Sementara kasih target di sini dulu ya. Nanti kalau sudah ini kejemput, baru kita akan bicarakan ke harga atas sampai ke harga yang saya bilang 1000 di sini ya. 1052. Kalau enggak teman-teman di sini aja bisa nih di angka 887 juga bagus teman-teman. Karena kan di sini juga bandar lokalnya bagus teman-teman, akumulasinya keren. Dia malah ketika turun masih ngambil, ketika naik masih ngambil, ketika turun masih ngambil, ketika pertanda bagus. Naik ngambil, terus di harga atas jualan terus ngambil lagi, berarti bagus teman. Walaupun foreign keluar tapi masih ada barangnya dikit lah dari tanggal 6 Oktober coba lihat. 6 Oktober ini kita lihat foreignnya siapa yang ngambil. Oh, ada CC masih 2000 lot lagi teman-teman ya. Cuman dia sisa barang mungkin bisa dijual di harga berapapun aman gitu kan.
masih punya untung lah teman-teman untuk si IDPR ini. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya IDPR ya. Nah sekarang ke Mora deh sekalian teman-teman ya. Habis IDPR kita jawab Mora. Sembari jalan aja ya, sambil santai aja. Mora, Mora, Mora. Mora Telematika dari Bro Mangkok 02. Oke, Mora juga bid dan offernya tipis. Dia kena suspend, satu kali naik dipaksakan diri naik. Nah ini sama teman-teman, kalau dia memaksakan diri untuk naik ya cenderung dia akan kena suspend kembali ya, bisa 1 bulan. Tetapi kalau dia diturunkan tensinya, saya pikir itu akan lebih baik lagi. Nanti naiknya harus sedikit-sedikit ya. Nah kalau sekaligus dia cenderung akan kena suspend berikutnya gitu kan. Di sini bagus banget nih, supportnya 1, 2 ini support bagus banget teman-teman. Kalau dia tanda penurunan hanya level sini aja di angka 720. Nah kalau si Mora ini seminggu teman-teman, suspend seminggu. Nanti keluar teman-teman ya, kalau dia memaksakan diri naik, khawatir kena suspend kembali ya untuk 1 bulannya. Kalau dia turun teman-teman ya, paling aman di mana? Satu di sini aman banget 1160. Contohnya dia turun gitu teman-teman ya. Kalau level sini 1160 itu masih aman banget. Terus ada lagi arah aman itu di sini di angka 865 yaitu ditahan di MA 20-nya. Ya itu aman banget di sini. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk turun untuk menutup gap-nya, cenderung berarti mau memenuhi si PR-nya. Karena secara TA ataupun MA 200-nya masih menuju ke atas. Artinya masih ada potensi kenaikan. Kalau lihat dari bid dan offer-nya kan di sini terlihat tipis teman-teman ya. Makanya saya pikir, tapi kalau sudah bisa dimainkan kadang-kadang suka ditebelin juga teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini kan terakhir itu si Bandar Lokal itu ngambil ya di sini tanggal berapa? Tanggal 17 ya. 17. Nah, si Bandar Lokal sudah mengambil, kita cek. Ada si DR, ada si YB atau yang ngambil. Ya kalau dia bermain di area bawah itu cenderung lebih baik lagi untuk menurunkan tensinya dulu. Nanti mungkin akan naik tipis-tipis. Tapi kalau si Mora ini pengen diistirahatkan, dia akan memaksakan diri untuk naik. Nanti dia akan disuspend selama sebulan kurang lebih teman-teman. Nah, ada yang 2 minggu, ada 1 bulan, teman-teman. Tergantung si BI-nya sebenarnya, teman-teman. Nah, untuk si Mora ini hati-hati ya. Dia sudah over. Dia sudah over, artinya sudah mahal banget. Harganya sudah mahal banget. Ini 44 ya, milik Fundamental kalau 44 ya. Nah, ini harganya sudah mahal banget. Bila mana dia break lagi kan cenderung biasanya kalau break area sini, teman-teman nih. Sengaja diberikin gitu ya. Nah, ini kan akan terjadi lagi nanti antara harga atap sama harga pucuk renggang. Nah, itu akan terjadi kenaikan yang lebih. Tetapi kalau dia terpaksa diturunin ke lebih bawah lagi, teman-teman nih, ke level 590, bahkan bisa menembus MA 200 lagi, cenderung berarti ini harga mahalnya. Nanti kalau biasanya kalau sudah nembus MA 200 karena sudah mencapai titik harga mahalnya, nanti targetnya setengahnya ya, teman-teman. Jangan tinggi-tinggi dulu. Kecuali kalau harga setengahnya sudah dibreak sama body, cenderung dia akan up. Oke, teman. Sementara ini kita kasih tanda penurunan dulu ya. Nah, tanda kenaikan kan di sini, teman-teman, di angka 130 karena pas banget sih suspensi. Dan dia harganya pun sudah mulai tinggi atau sudah cenderung di harga mahal. Saya kasih tanggal aja ya. Bukan target nih tanggal. Kecuali nanti kalau sudah saya kasih tahu lagi, ketika dia ngebreak lagi, akan saya kasih keterangan di sini Punda Chat. Untuk melihat apa namanya? Antara harga pucuk sama harga atapnya itu cenderung ada space. Lihat Punda Chat. Begitu teman-teman ya. Pakai tanda seru diperintah soalnya harus dilaksanakan kalau dibahas lagi. Atau nanti kalau teman-teman ya sudah jebol, teman-teman kasih tahu saya aja ya. Oke teman-teman, sementara begitu ya. Jadi si Bandar Lokal masih ada di dalam. Cuma dia habis jualan ya besar-besaran teman-teman ya. Tapi kayak sini harga sudah mulai over banget, artinya sudah mulai mahal. Lebih baik tunggu tensinya itu teman, tunggu tensi turun dulu naik ke babak keduanya aja. Soalnya kalau dia bermain di sini ya di angka 1145 dipaksa diri untuk naik terus terjadi penerobosan ya area di suspendnya ini. Nanti lihat di sini nih di pundak catnya, kalau pundak cat sudah mulai renggang, nah berarti dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau cenderung diturunin ke bawah lagi sampai menembus MA 200 ketembus,
Terus dia nebus PR-nya 720 sama PR-nya di angka 590, cenderung dia akan ke bawah. Nanti kalau dia sudah mulai bawah banget, tunggu babak keduanya aja. Biasakan babak kedua ambil di MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Oke teman-teman ya, untuk si Mora seperti itu ya, karena suspend. Sekarang WIPI teman-teman ya. WIPI. Saham WIPI. 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 WIPI itu sementara ini dalam posisi dia mahal banget teman-teman ya. Ini belum ada konfirmasi harga pucuknya itu ada space di antara harga atap ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada harga atap sama pucuk terjadi renggang ya, ada space lah, space kosong. Nah, biasanya dia akan kenaikan lebih lanjut lagi. Masih lagi nunggu nih teman-teman, si WP ini bisa nggak ya dia diberi lagi area 3937-nya ya. Kalau cenderung diberi lagi, saya pikir si atap sama si pucuk sudah mulai ada space kecil teman-teman. Nanti kalau sudah mulai punya space kecil berarti cenderung akan naik kembali ke harga yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau kenaikan dua kalinya, kenaikan sekarang dia tidak mampu menembus 3937, berarti ini adalah titik tertingginya. Jadi tidak akan kemana-mana, ini titik termahalnya nantinya teman-teman. Jadi harus bisa menembus area sini nih, 3940. Nah posisi sih masih bagus, masih posisi si MA 200 lagi menuju ke atas. Sedangkan dia punya tanda penurunan belum dijebol. Saya bikin tanda penurunan lagi di sini nih. Bila tidak dijebol berarti biar peak dia akan melanjutkan kenaikan. Sampai mana batas jebolan amannya di sini 12890. Ya jangan sampai jebol area sini ya. 27270 ya. 2770 jangan sampai jebol. Karena kalau sudah jebol ya support teman-teman di sini. Supportnya ditembus ya, kalau nyentuh aja nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Kalau ditembus kan berarti kan harga terendah sebelumnya sudah mulai ditembus. Artinya cenderung dia akan turun. Selagi MA10 masih berada di atas, walaupun masih di dalam candle, teman-teman ya. Walaupun berada di dalam candle, tetap dia masih dalam posisi penurunan. Tetapi kalau sudah mulai di break ya, angka yang saya tandain di angka 3440, nah dia sudah mulai membaik dan target utamanya, bukan target utama, target selanjutnya di sini di angka 3950 harus bisa di break kalau ingin naiknya lebih tinggi lagi. Nanti akan terlihat jelas di sini nanti teman-teman ya. Akan terlihat jelas antara atap sama harga pucuk cenderung ada space. Nah, saya kasih lagi di sini tanda lihat bunda cat. Nah, pakai tanda seru ya, perintah itu harus dilaksanakan kalau terjadi kenaikan ya. Saya kasih tanggal aja ya di sini bahwa emiten ini sudah dibahas teman-teman. Ini bukan target ya teman-teman ya. Ini tanda kenaikan aja. Nanti kalau sudah ke bawah lagi baru jadi target ini ya. Oke, sementara ini bandar lokal sama Siporen mereka maaf harga dan dia jualannya di harga atasnya. Nah, bila mana harga atas ini terjadi pengambilan lagi ya, mau kemarin kan dari sini pengambilannya tanggal 20 ya, terus tanggal berapa lagi? Tanggal 22 ya. Ada pengambilan lagi, tapi terakhir tanggal 27 24 ya. 24 si bandar lokal sama Siporen cenderung jualan. Kalau kita ukur dari tanggal 29 September, dia masih menyisakan barang sedikit lagi. Ya, ini masih punya barang. Nah, mudah-mudahan nanti setelah habis barang yang sisa kemarin, dia bisa ngambil lagi di harga atas. Kalau sudah ngambil di harga atas, berarti cenderung baik. Nah, targetnya mana? Targetnya nembus ini, jangan target ke angka dulu. Tembus dulu area 3910. Ya, kalau sudah tembus, teman-teman, dan nanti ada kerenggangan di sini antara harga atas sama body lagi, cenderung dia akan melanjutkan ke harga yang lebih tinggi lagi, besok ke 4000. Tapi kalau ditahan di area sini ya cenderung dia akan turun lagi, teman. Apalagi kalau hanya di situ sama shadow aja. Terlebih lagi dia kalau sudah jebol supportnya lebih baik sabar dulu tunggu MA10 di bawah kanan lagi dan menuju ke atas. Karena potensi penurunan ketika MA10 masih berada di atas karena masih ada penurunan.
Kecuali yang tadi saya bilang itu dinembus 23470 sudah dipastikan si MA10 juga sudah mulai hadap ke depan. Untuk isian belum signifikan pengisiannya, tetapi untuk sisa masih punya sisa barang. Nah, maka mudah-mudahan habis jualan banyak barang, ya dapat dana bisa ngambil lagi di harga atas untuk ngebreak ya. Sebelum ngebreak berarti di ini harga titik termahalnya. Ini informasi JAR, teman. JAR sudah dibahas ya, teman-teman ya. JAR itu di nomor berapa nih JAR? Di nomor 9, teman. JAR di nomor 9 nih. JAR di nomor 9 di sini JAR. Sembari deh teman-teman nih. 13, 9 nih ada di sini JAR. Mana JAR teman-teman? Nah, JAR ada nih, JAR ya di sini. Di nomor 9 ya. Saya catat dulu deh. Sembari teman-teman, sembari. JAR ya, udah dicatat ya JAR. Oke, atau sembari jalan aja teman-teman ini. Lanjut, habis WP sudah live sekarang teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bro Agus ya. Saham Lipe apakah lagi sideways? Terima kasih. Semoga sehat sekeluarga, amin. Makasih Bro atas doanya. Dari Fitri Diantika ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saham Lipe, terima kasih. Sama-sama ya. Kita cek Lipe. Sideways di MA 200. MA 200, MA 10 sama MA 20 berada di bawah candle. Foreign keren pengambilannya dari sejak tanggal 14 Oktober karena waktu tanggal 3 Oktober ada penjualan di sini lumayan agak besar walaupun meninggalkan sedikit. Tapi pengambilan lebih besar itu di sini di tanggal 14 Oktober. Walaupun terakhir ada penjualan 8 juta, tetapi badan foreign cenderung ngambil lebih banyak daripada pengeluarannya. Kita cek tanggal 3. Foreign ada CC yang ngambil 51.000 lot ya, tidak sampai miliaran sih teman-teman ya. Hanya 885 juta aja. Isu TPAI sama AK ini broker CC AK teman-teman ya. Itu cenderung broker bagus teman-teman. Nah, ini tanda penurunan saya pindahin ke depan ya karena sama teman-teman. Berarti ini tanda sini belum bisa dijebol ya. Nah, kata tanda kenaikan sudah dikasih tahu sih teman-teman. Nah, nih sama si Banar si market maker 194 teman itu ya. Jadi kalau dia tembus ke 194 cenderung bagus sama body ya. Berarti 200 ya. Antara 194 berarti 196. Nah, teman-teman ya. Dia sudah mulai bagus ke situ ya. Kalau sudah menghadap ke situ sudah mulai bagus. Terlebih lagi ya dia punya gap nih dua, ada gap di angka 276 sama di angka 240 nih targetnya nih ya. Saya kasih tanggal beda dulu deh biar terupdate ya. Nah, tanggal 10 ya. Jadi update-nya sama teman-teman. Harganya untuk target 236 dulu ya. Karena kan dia habis melakukan muncak dulu teman-teman, kena suspend kan. Turunin dia cenderung suka dengan peraturan bursa atau takut. Tapi kalau ditaikin kan kena suspend berikutnya bisa seminggu teman-teman. Lipe, kita coba lipe. Nah, lipe itu habis turun gunung 33 sama milik fundamental teman-teman. Nah, dia tuh sering mencapai harga pucuknya ya. Kemarin harga pucuknya di angka 300-an. Sekarang lagi turun gunung dulu. Nah, posisi sudah mulai bagus. Tapi ingat teman-teman ya, terkadang kalau bandar itu teman-teman, terkadang kalau bandar itu suka memberi kejutan ya. Saya tiba-tiba turun aja teman-teman. Ya. Ini pas banget di supportnya di sini supportnya nih. Jadi jangan sampai jebol support ya. Kalau mungkin kalau turun-turun dikit selama MA 200 masih menghadap ke tengah itu masih posisi aman. Kecuali kalau sudah di bawah MA 200 ikut-ikutan menghadap ke bawah walaupun sedikit yang warna merah ini teman-teman ya. Nah, bila mana yang merah lagi ini dia cenderung menukik ke bawah, awas pada. Dia bisa turun ke level sini nih. Ini kan support juga sama di tanda penurunannya 138. Sedangkan area tanda penurunan itu harus wajib dikunjungin sebenarnya, cuman ya waktunya yang kita tidak tahu ya. Yang penting bandar yang tahu gitu. Tapi kita tahu arahnya gitu. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal habis markup harga dia jual dulu sebentar ya di sini nih.
Habis itu dia ada pengambilan sedikit, keluar sedikit-sedikit, tapi endingnya dia kemarin terakhir ngambil nih, tanggal 20 Oktober. Jadi dia sudah ngambil lagi. Sejak dia jualan, terus dia ngambil lagi untuk bandar lokalnya. Ada siapa bandar lokalnya? Ada si IP bagus teman-teman, IP ini. Malah sedikit yang ambilnya ya, yang banyak teman-teman kita keluar. Cuma si Ajat sama si Agi keluar nih teman-teman. Tapi si EP nggak apa-apa lah. Di si EP sama si BQ ya, cenderung termasuk ke bagian daripada market maker. Ya kalau si bandar lokal masih ada lah. Ini emiten yang punya siklus ya, siklus satu turun, siklus dua nih lagi turun lagi. Makanya nih kadang-kadang kalau yang sudah menempel seperti ini, kalau digas ya cenderung dia akan up, tapi kalau di prank dikit suka turun teman-teman. Terlebih lagi nanti ketika turun teman-teman kita bukan banyak yang jual, tapi malahan banyak yang mungut. Nah itu semakin diturunin. Niatnya mau average gitu kan. Nanti teman-teman kalau terjadi penurunan ya, teman-teman jangan langsung average dulu ya, sabar dulu. Karena ini pun dia punya sejarah, punya harga sejarah, dan gap ini pasti ketutup nih. Gap ini pasti ketutup, awal akhir pasti ketutup ya. Begitupun ketika ada gap di bawah itu pasti ketutup juga teman-teman ya. Tapi ini sangat lebar sekali gapnya, ini pasti ketutup, awal akhir pasti ketutup. Ya teman-teman yang nyangkut yang tidak punya dana di level 278 pasti kejemput kok, teman, tenang aja ya. Bisa dengan shadow atau dengan body ya. Nah catatan dari saya teman-teman ya, bila mana ada kenaikan, dia hanya bisa melewati dengan shadow di angka 195, cenderung tidak mau diam. Berarti 195, 198, 196 deh teman-teman ya. Jangan sampai dia sama shadow aja. Kalau sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah mulai di break, nah dia kan harga tertinggi sebelum sudah dilewatin. Berarti dia punya harga tertinggi yang baru kalau dia emang diturunkan kembali. Selagi posisi MA10, MA20 berada di bawah candle, itu masih posisi trend up-nya, walaupun nempel gitu kan. Nanti lihatin EMA 200-nya ya. Kalau EMA 200 sudah mulai menghadap ke bawah, hati-hati dia akan menjadi penurunan yang lebih bagus. Wah, katanya barang lokal sama barang poin kok ngambil terjadi penurunan. Wey. Tidak selamanya bandar lokal sama bandar poin itu ngambil terjadi kenaikan, ya. Mereka juga berarti kurang untuk average. Contohnya dia mau naikin nih ke harga sekian gitu, teman-teman ya. Nah, ketika dia punya barangnya sedikit, wah kalau di maaf harga saya tidak kebagian dong gitu, malah ngikutin gitu kan. Tapi kalau dia punya banyak barang, ditaikin terus pun dia masih punya harga bawah, jadi jualannya enak. Nah, kenapa katanya bandar poren banyak yang jualan di harga rendah? Ingat yang suka saya bilang gitu, poren itu kalau sudah di atas teman-teman ya, terus dia jualan, dia itu yang pakai hukum pedagang itu teman-teman, bukan punya barang 100 di 75 sudah dapat untung sama modalnya. Berarti kan yang 25 itu keuntungan. Dijual di harga berapa aja untung. Nah, begitupun dengan saham teman-teman ya. Market maker itu bukan seorang investor tapi sebagai pedagang. Nah, kalau dia mau masuk ke investor, kalau asing masuk ke investor, dia biasanya masuk ke profil teman-teman. Udah pasti itu masuk ke profil. Tapi kalau yang suka ngisi di seperti ini pernah pedagang. Makanya pedagang masuk nih, pedagang besar gitu kan. Nah, makanya market maker seperti itu teman-teman. Maka itu adalah seorang pedagang. Kita kan jualan ya, nama juga trading kan jualan. Oke, lagi saya sideways, pungutan bandar lokalnya sudah mulai ada kembali, poren sudah ngumpulin agamanya, tapi tidak miliaran ya, nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak jebol area 164. Bila hanya disentuh aja, nggak jadi masalah, asal MA 200-nya masih menuju ke depan. Jangan sampai MA 200 menuju ke bawah. Kalau MA 10 nggak jadi masalah. Yang penting kan trennya dulu temennya, trennya harus bisa up dulu ya. Kalau bisa trennya up berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Dan ingat, ini gap pasti ketutup ya. Terlebih lagi sekarang dari harganya di tengah ke bawah ya, cenderung sudah mulai agak murah ya. Ya walaupun dia punya support di angka 122 ya teman-teman. Ya teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk si Liva itu ya. Kalau isiannya bagus teman-teman ya. Langsung ke SSIA ya. Ada lagi punya teman SSIA enggak? Dari Bro Ilham Muhammad 5394 SSIA ya. SSIA itu sebenarnya punya yang namanya ketokohan juga di sini teman-teman ya. Mister PP juga masuk di sini ya. Udah lama nggak dibahas ya. Baru kemarin dibahas nih. Kita kasih tanggal baru deh teman-teman ya, biar saya ketahuan ini pernah dibahasnya terakhir kapan gitu ya.
Nah, teman-teman, tanda kenaikan sudah saya bikin yang kemarin di sini ya. Tidak ketembus, hari ini belum ketembus juga sampai detik ini. Saya kasih lagi tanda penurunan di sini. Tanda kenaikan, sorry ya. Tanda kenaikan saya kasih yang baru 1900 dan di angka 2040. Nah, yang suka saya bilang, setiap tanda kenaikan tidak bisa dijemput, cenderung dia akan turun. Nah, dia sudah bikin kenaikan setengah. Nah, ini kan setengah harus dijemput di sini teman-teman ya, karena sudah mulai tinggi. Nah, berarti kan dia sudah punya harga tertinggi yang baru gitu kan. Kemarin kan di sini sudah tercapai. Nah, ini sudah mau menyentuh supportnya. Nah, seperti yang teori saya bilang teman-teman ya. Bila mana supportnya tidak ketembus, ya, cenderung dia meninggalkan satu tik teman-teman ya. Cenderung dia akan di-up kembali. Tetapi kalau sudah mulai menembus pas banget, hati-hati. Dia bisa diturunkan teman-teman ya. Nah, biasanya kalau yang mau up itu teman-teman dia tidak akan menyentuh harga supportnya biasanya. Suka nyisain satu tik teman-teman ya. Karena bikinnya berarti kan harga terendahnya tidak dilewatin. Nah, biasa kalau mau up begitu ya. Nah, ini sudah tanda kenaikan sudah saya bikin lagi. Biar nanti pas ada kenaikan teman-teman, oh ini tarikan berikut sudah lewat. Mulai sini kan sudah lewatin. Nah, cenderungnya dia ninggalin gap. Pas ninggalin gap, keluar kepala kembar, terjadilah penurunan. Dan penurunan itu melibatkan MA10 sama MA20 menjadikan dia berada di atas candle kembali, artinya masih posisi turun. Perhatikan MA20 10-nya ya masih turun, artinya masih ada potensi penurunan. Inilah garda terakhir MA200 ya, jangan sampai dilewatin. Kalau dia cenderung ya udahlah turun kecuali dari supportnya di sini teman-teman ya. Oke, gini garda terakhir. Bila garda terakhir ini hanya disentuh aja, terus ada pantulan, dia akan cenderung bagus. Tetapi kalau sudah mulai jebol, hati-hati menanti. Semua tanda penurunan dilewati nantinya, teman-teman. Bahkan penanda yang biru nih yang belum saya ganti, teman-teman bisa dilewatin juga. Kalau sekarang sih masih posisinya tren masih di trend up gitu ya, cuman lagi koreksinya koreksi dalam juga gitu kan. Cuman kemarin tidak kuat kan di sini teman-teman, cenderung dia turun. Maka nanti kalau mau ada kenaikan, kamu teman-teman tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah menuju ke atas, dan tadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ke level sini ya. Ke level sini aja, di angka 2010 aja dulu teman-teman. Karena biasanya kalau dia lagi downtrend itu tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Tetapi kalau sudah mau up lagi, nah harga tertinggi yang agak tinggi dikit sudah mau dilewatin, sudah break ke targetnya, maka akan terjadi kenaikan yang lebih bisa ke level 2900 kemarin. Tenang aja, ini adalah emiten ketokohan. Walaupun di bawah ke bawah, cenderung dia akan bangkit kembali. Nah, dia itu belum pernah menyentuh harga atap. Dulu kan pernah ya menyentuh harga atap, sekarang belum pernah. Bukan belum pernah. Sudah ada space lagi, teman-teman. Sorry ya. Sudah ada space lagi antara harga pucuk dan harga atap. Berarti dia akan kemungkinan di harga akan punya harga tertinggi yang baru. Cuman untuk saat ini lagi koreksi dulu ya, karena MA10 lagi berada di atas candle. Walaupun MA200 berada di bawah, kan koreksi juga untuk menuju ke arah MA200 juga teman-teman ya. Apalagi si Baraloka sedang lagi jualan dulu, perhatikan teman-teman. Kenapa jualan, ada yang nerima, udah itu aja cukup teman-teman ya alasannya. Kalau tidak yang nerima tidak akan ada yang jual ya. Banyak yang nerima ya udah dijual aja tuh. Karena turun sampai harganya turun, yang suka saya bilang itu teman-teman ya. Mereka tuh sudah untung di atas ya, karena mereka seorang pedagang. Kalau sudah ada untung di atas, modal sudah kembali, ya sisa barang ya tinggal untungnya aja teman-teman ya. Perhatikan di sini teman masih pekat ya merahnya, teman-teman lebih baik teman-teman kalau mau ngambil sabar aja dulu. Posisinya kalau teman yang nyangkut di atas sabar aja dulu. Ini pasti di up kembali kok teman-teman. Kenapa? Karena ini satu ketokohan, yang kedua ini lagi lumayan teman-teman ya, lagi posisi uptrend. Tapi untuk sementara ini jangan ngambil dulu teman-teman ya. Jangan ngambil dulu, lebih baik sabar aja dulu. Nanti walaupun mau ngambil targetnya jangan jauh-jauh ya, ke harga sini aja nih. Kecuali kalau dia sudah ngebreak area 2330, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Bisa menembus harga pucuk berikutnya di sini. Nah, saya bikin pucuk ya, sini ya pucuk. Ini sekarang pucuknya sudah pucuk kedua teman-teman. Nih pucuk kedua di sini. Nah, ini pucuk pertama kan tahun 2023, sekarang pucuk kedua di sini. Ini untuk target tahun 2023 tercapai tahun 2025. Nah, ini pucuk di sini teman-teman. Ini kalau dia tercapai lagi pucuk lagi, berarti dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Untuk saat ini dalam posisi turun dulu, walaupun posisinya masih uptrend,
masih uptrend ya, maka jangan sampai dilewatin sini teman-teman, support di sini. Ya, kalau sudah dilewatin cenderung dia akan turun. Karena di sini kan sudah melewati harga terendah sebelumnya di sini. Jadi ini menjadi patokan nanti di sini antara support ini sama ini jadi patokan. Bila mana kata bos ini berarti akan turun ke MA 200, tapi masih dipantulkan. Saya pikir kalau level 2290 akan terjadi, teman-teman. Tapi kalau dia yang dua ini tidak bisa dilewati ya cenderung turun, teman-teman ya. Nah, ini kan tanda kenaikan juga, teman-teman. Lanjut HRTA ya. Dari media Fikri ya. Oh, ini udah lama ya. Dari Bro Clipmaker ya. Kadang-kadang ya kalau saya manggil nama emiten teman-teman di kolom komentar ya. Kadang-kadang nggak kelihat gitu teman-teman ya. Tapi pas nanti beberapa hari kemudian muncul gitu teman-teman. Dari Clipmaker ya, HRTA beserta pendapatnya. Ini baru masuk nih ya teman-teman. HRTA. Ini HRTA itu emiten yang sudah selesai kalau nggak salah ya di sini. Nah, sampai dulu itu di sini teman pengawasan saya nih. Di harga 540 ya. Udah selesai saya bilang. Banyak yang nanya lagi dibahas lagi lah sampai atas lagi teman-teman. Nah, ini ada keterangan nih, lihat bunda cat ya. Berarti saya harus lihat bunda cat. Berarti harus mengukur nih. Dia sudah mulai ada rentan pucuk nggak? Nah, ternyata masih teman-teman ya. Dia masih belum bisa merenggangkan antara harga pucuk sama harga atap. Berarti sekarang harga posisi tertingginya di sini. Ya, posisi tertingginya. Di sini ada MA 200 sekaligus ada tanda penurunan, di sini juga ada candle. Nah, ya agak panjang dikit, soalnya di sini kan sudah ketembus nih candle yang panjang di sini. Berarti harapan tinggal di sini doang teman-teman ya. Di angka berapa ini? 115 ya. Bila mana 115 lebih 1 tick ke atas sedikit 1185 tidak ditembus, nah cenderung masih ada harapan bisa dipantulkan kembali. Tapi kalau sudah mulai ditembus ya waspadalah teman-teman ya. Ini tanda penurunan di angka 1135 di bawah MA 20. Dan supportnya di sini nih di angka 910. Jangan sampai dia lewat sini. Kalau sudah lewat sini waspadalah, garda terakhir MA 200-nya. Untuk sementara ini Bandar Poren sama Bandar Lokal jualan, lebih banyak penjualannya daripada penerimaannya. Terakhir si Bandar Poren sama si Bandar Lokal kompak ngambil tanggal 22 Oktober. Tetapi 2 hari kemudian tanggal 24 sama tanggal 23 24-nya cenderung jualan, teman. Lebih banyak penjualannya daripada pemasukannya. Di sini di tanggal 24 ternyata ada si BK yang ngambil ya. Cenderung kalau BK yang manfaatin BK dengan shadow-nya biasanya teman-teman. Kalau pengen scalping sedikit ya. Nah, di domestiknya tapi keren ya. Ada si LG nih teman-teman. Di luar daripada bandar ARTA ternyata ada si LG yang masuk. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi sekarang dalam posisi turun dulu, sabar aja dulu. MA 200 pun masih menuju ke atas, MA 10 masih menuju ke atas. MA 20 pun demikian. Tapi kalau mau ngambil biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya. Biarkan dia ngebreak dulu area 1430. Biarkan dia berjalan di atas relnya yaitu di bawah MA 10-nya. Bila mana MA 10 sudah mulai di bawah candle kembali, ya cenderung dia akan baik-baik aja. Bahkan harga di angka 165. Kalau terjadi pungutan dari seorang bandar lokal sama Poren, teman-teman ya. Di harga atas, kan mereka jual di harga atas ya. Apabila sudah ngambil lagi di harga atas itu akan membaik. Selagi dia tidak diturunkan ke level yang saya bilang angka 910 ya. Soalnya ini sudah mulai agak dalam dikit ya. Bila mana tidak terjadi kenaikan ke 1420 hanya disentuh sama shadow aja, berarti dia akan melanjutkan penurunan. Berarti ini titik termahalnya sudah di sini. Ini titik termahalnya di harga pucuknya. Tapi kalau yang tadi saya bilang itu sudah ngebreak dan nanti lihat di pundak catnya ada space antara harga atap sama harga pucuk, cenderung dia akan up kembali. Nunggu break dan space pucuk dan atap. Nah, itu teman-teman ya. Nah, berapa sekarang? Tanggal 26 ya. Berarti ini belum masih terjadi teman-teman ya. Baru nunggu aja kan baru kita. Nanti kalau sudah terjadi baru kita akan bicarakan lagi.
Ya teman-teman seperti itu ya. Dan untuk harta ini memang lagi posisinya penurunan dulu, masih ditahan di candlenya, belum menyentuh MA20 ya. Hati-hati kalau sudah menjebol area tanda penurunan 1130. Walaupun dibuang sama si bandar lokalnya, ternyata bandar lain juga sudah mulai masuk, sudah mulai bagus ya. Terlebih lagi si bandar poin keluar dulu, sabar dulu ya. Nanti kalau sudah ngambil lagi cenderung akan di-up kok teman-teman ya. Tapi kalau tidak diambil ya waspadalah area-area penurunan. Lanjut ada Suri teman-teman ya. Suri. Suri. Bahas Suri lagi katanya. Suri lah yang posisi turun dulu teman-teman ya. Ini turun dulu ya. Perhatikan kan MA10 menuju ke bawah kan, MA20 menuju ke bawah. Tanda kenaikan sudah saya bikin di sini ya. Bila mana tanda kenaikan yang saya bikin tidak dilalui dengan body cenderung akan turun kembali. Tetapi secara kondisi dia masih posisi up ya. MA2 semakin menunjukkan smart Malibu sudah berkumpul dengan baik. Memang sih mana lokasi lagi turun dulu gitu, lagi buangan dulu teman-teman ya. Ini dikuasain sama teman-teman kita. Sudah beberapa hari ini sideways, tapi secara syarat, secara MA ini belum memenuhi syarat untuk up ya. Karena masih ditembus doang teman-teman sama MA 10-nya ya, belum berada di bawah candle. Oke lah kalau bandar lokal jualan tapi foreign sudah mulai ngambil ya dari sejak tanggal 25 September kita cek deh 25 September ini foreign belum terlalu banyak teman-teman, cuma 14.000 lot aja, sedikit 14.000 lot ya. Nah dibanding dengan si AG mah ya banyak si AG lah ngambil sampai 1,5 miliar gitu kan. Ini kan dihitung dari sini nih, dari tanggal 26 deh. 26 kan. Nah, si AG sebenarnya sudah di atas teman-teman ya. Dia suka bagian daripada market maker juga sudah bagus juga. Cuman ya gini lah teman-teman, si AG itu kondisinya ataupun sifatnya itu dia suka nurunin harga dulu ya, nurunin harga bawah. Sudah sambil ngambil di bawah baru maaf harga teman-teman ya. Bukan tipe yang dia itu agresif ya, dia cenderung nunggu teman-teman ya. Mau di saham Akrol ya itu nunggu nanti ketika waktunya tetap tetap di up juga teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kita dibikin kesel karena masa masih AG itu teman-teman ya. Kesel banget teman, kadang-kadang nih wah support nih, dijebolin juga supportnya. Oh di sini kan dijebolin juga kan supportnya. Juga sama nih, di kita kan ini bukan support ya, tanda kenaikan. Ya tanda penurunan aja dua nih. Nah support itu di sini nih, pas amat MA200 nih. Ya, jadi kalau dia dipantulkan di area MA200 berarti dia cenderung ditahan di support sama MA200. Nah, hati-hati kalau sudah mulai jebol sini teman-teman, dia cenderung akan turun. Selagi MA10-nya berada di atas skala dan hanya menembus aja, cenderung masih posisi ada penurunan. Tapi ketika tanda kenaikan di duang dua ini teman-teman sudah mulai dijebol ya, cenderung dia akan bagus. Kita lihat Suri posisi di mana. Posisi masih murah banget ya. Jadi di harga 144 aja itu murah teman-teman ya. Karena harga termurahnya itu di angka 50-an ya. Nah, ini milik bandar 71 belum pernah menyentuh harga atap. Suatu saat akan menyentuh harga atap kembali. Sorry. Suatu saat akan menghabisi pucuknya lagi nih. Tapi ya kita tunggu waktunya, waktu yang berbicara. Tapi sementara ini karena dia bermain di high level harga murah ke bawah, artinya harga murah banget ke harga murah. Ya targetnya harga murah aja, paling nanti dikasih kesempatan lebih dikit ke angka 173. Kalau saya punya harga yang nah 264 ya, sampai ke sini juga ada harga teman-teman. Di tahun 2024 ya sampai ke 376 teman-teman. Itu target yang saya canangkan. Di sini kan kosong teman-teman, cenderung dia akan biasanya kalau yang kosong itu tidak ada tanda kenaikan, naiknya suka lumayan nih. Dan berdasarkan sejarahnya Suri itu punya harga tinggi teman-teman, bukan harga tinggi, karena tinggi ya. Nah biasa terulang lagi. Kalau sekarang kan sudah dijebol semuanya ya, tinggal MA2 doang yang belum dijebol. Bandar lokal cenderung jualan, bandar foreign memang masuk cuma tidak terlalu besar. Cuman di domestiknya ternyata waktu pembuangan itu dari tanggal 26 September ya. Ternyata si AG ya sebagai di luar daripada market makernya Suri ya, ternyata sudah mulai ngambil. Kan ini market maker di dalamnya keluar.
Tapi yang di luar daripada market-maker sulit ternyata sudah mulai mengambil lagi ya. Ada AG, ada CP, itu bagian daripada bandar keliling, bandring ya, bandar keliling. Nah, untuk saat ini lebih baik sabar dulu untuk ngambil, biarkan dia menembus dulu tanda kenaikannya. Nanti kalau sudah melihat EMA 100, EMA 10 mendarat ke atas dan di bawah candle cenderung akan membaik. Oke, sementara gitu dulu ya. Saya ganti tanggal 26. Lanjut ada TSPC teman-teman. Tempo. Tempo Second Pacific. Keren banget teman TSPC. TSPC. Ini baru dibahas TSPC ya. Dari Muhammad Fikri Hakim. TSPC. Nah, kalau emiten yang baru, teman-teman akan saya cek dulu di sini TSPC. Ya. Tempo. Nah, TSPC itu cenderung dia dijual sekarang ya, dijual di harga tengah ke atas. Berarti di harga premium. Tapi perhatikan dia belum pernah menyentuh harga atap ya. Selama 10 tahunan dia belum pernah menyentuh harga atap. Artinya ada peluang bisa ke harga atap, teman-teman ya. Bahkan bisa lebih gitu kan. Nah, selama harga pucuknya dilewatin, teman-teman ya, di angka berapa nih? 2865 ya. Terus harga atapnya semakin renggang sama pucuknya, nah dia akan terus melakukan kenaikan yang lebih baru lagi. Bisa mempunyai harga target yang luar baru lagi, teman. Artinya punya harga terbaru kembali, teman-teman ya. Jadi kita punya di sini kan masih punya target kenaikan, teman-teman di sini. Ini milik fundamental ya. Ya milik fundamental. Bagi dividen soalnya. Ini kan harganya dikit lagi, teman-teman. Ini harga pucuknya dikit lagi. Nah, di sini saya tidak punya tanda kenaikan. Kenapa? Ini si kepala kembar. Nah, mudah-mudahan sih kalau apa cepat ditoblos ya. Oke ya, kita lihat isiannya. Jadi karena saya tidak punya tanda kenaikan, maka saya bikin tanda penurunan dulu, teman-teman. Kita bikin area yang bawah dulu biar saya tidak ngasih tanda lagi ya. 2150. Nah, kenapa yang setiap emiten yang saya kasih tanda penurunan, teman-teman ya. Itu buat mengukur teman-teman ya, area penurunan sampai mana area penurunannya gitu kan. Kalau step by stepnya tidak dilalui cenderung bagus, teman-teman. Di sini nih contohnya saya kasih tanda penurunan di sini 2400 gitu ya. Bila mana 2400 tidak dijebol berarti cenderung dia masih uptrend. Nah, begitu pun yang terdekatnya di sini nih. Mana? Oh, nggak ada di sini. Bagus banget, teman-teman. Wih, bagus banget ini, teman. Kita gedein dulu deh biar ada celah kalau digedein mah, teman-teman ya. Wah, ternyata rapih banget, teman-teman ya. Rapih, teman-teman nih. Saya tidak punya tanda penurunan di sini, teman. Tidak punya tanda penurunan sama sekali. Ini rapih banget. Open ini open sama dengan hari ini gitu ya. Open sama hari ini masuk itu benar-benar dari teman-teman ya. Jadi ketika open di sini ini opennya harga open sama dengan close, teman-teman ya. Jadi kalau sudah open sama dengan close tidak membuat celah, teman. Artinya cenderung bagus ya. Ya itu ya. Jadi ini kenaikannya biarin aja, teman-teman, kenaikannya sampai ke level manapun bisa jadi dia akan menjemput lagi gitu harga teratasnya. Dan apabila nih si TSPC ini tidak bisa melewati harga overnya, teman-teman, atau harga atapnya, cenderung akan terus naik terus, teman-teman. Tapi kalau sudah dibatasin, cenderung sudah mantul, teman-teman, kira-kira langsung mantul gitu ya. Nih, open sama dengan penutupan di sini, teman-teman. Keren banget ini. Ini tidak meninggalkan celah, ya. Karena ada open sama dengan low ya. Nah, yang bagus itu sebenarnya open sama dengan close. Jadi kalau close-nya dia itu 10 ya dia kembali harus 10 lagi besoknya. Nah, itu bagus banget, rata benar-benar. Artinya tanda penurunan tidak akan terjadi, teman-teman, di situ ya. Berarti kan di sini ada gap, teman-teman ya. Dulu ya, ini sejarahnya dulu tercapai kan gapnya di sini, teman-teman. Makanya lagi posisinya bagus, teman-teman. Secara TA posisi bagus ya. Walaupun ada pembuangan bandar lokal tapi masih cenderung dia itu masih banyak pengambilannya. Tapi foreign nih yang keluar mah, teman-teman. Kemarin beli 2 hari keluar lagi. Jadi yang paling bagus itu bandar lokalnya. Di bandar lokal yang berkuasa di sini. Ya, jangan percaya sama foreign, yang foreign jualan doang. Tapi sini bandar lokal yang berkuasa memang sih sudah mulai jualan 2 hari ya.
Dan nanti mungkin kalau sudah mencapai harga pucuknya kembali ke harga berikutnya, teman-teman. Saya kalau tidak ada tanda kenaikan ya tidak akan saya kasih tanda, teman-teman. Karena bukan memaksakan diri untuk sampai sini gitu. Kalau tidak ada tandanya saya akan ngasih tanda, teman. Begitu pun dan tanda penurunan ya. Kalau tidak ngasih tanda penurunan tidak akan saya kasih tanda. Sini teman-teman nih, ya. Nah, di angka 2320 adalah target penurunan berikutnya. Posisi MA10, MA20, MA12 menghadap ke atas semua. Di manakah hati-hatinya? Nah, saya kasih tanda, tidak akan saya kasih tanda ya. Bila mana dia turun. Nah, ini nih, 2710. Itu masih posisi aman banget ya, terlebih kalau ditahan cuma 2740 gitu ya. Tapi terburuknya teman-teman ya, di kanal ini tidak bisa dilewati 2710 ya, cenderung ditahan di situ masih baik-baik aja dan baik banget. Tetapi kalau sudah mulai jebol, nah inilah yang harus dihati-hati, support. Pas banget di MA20-nya. Supportnya di sini, teman-teman. Bila mana support ini cenderung hanya disentuh aja atau menyisakan sedikit aja, 2520 aja, teman-teman. Cenderung dia akan up kembali. Tetapi kalau sudah dijebol, waspadalah MA200 menanti. Artinya MA200 apa? Ini sudah area 50-50. Bila dia tembus MA200-nya, peak dia akan melanjutkan penurunan. Bisa kemana nih? Bisa ke level 2310, bahkan bisa ke level sini di angka 2210. Untuk saat ini tidak punya tanda penurunan antara harga 2400 sampai 2700, dan dia masih punya harga rendah, bukan rendah, space sedikit ya. Artinya bisa kemungkinan dia menembus harga teratasnya kembali. Bahkan punya harga pucuk terbaru. Tapi kita akan lihat di sini deh teman-teman nih. Ini punya harga sejarah nggak TSPC ya? TSPC. Nah, mudah-mudahan harga sejarahnya ya. Oh, dia punya harga sejarah teman-teman. Nah, ini bagus nih punya harga sejarah tahun 2013 teman-teman di sini. Nah, 2013 dia punya sejarah teman-teman di harga 4.750. Ini kan baru sini doang teman. Berarti punya sejarah dia. Punya sejarah panjang eh, di tahun 2013 di sini ya. Nanti kita cek deh teman-teman. Apakah ada kenaikan. Jadi kalau dia nembus pun dia akan terus menggeser terus teman-teman. Artinya dia punya harga sejarah di angka 4 ribuan. Jadi ini masih bisa up teman-teman, masih bisa up ya kalau punya sejarah di sini. Karena kan yang dikejar itu ada harga sejarahnya kalau saya teman-teman. Kalau masih ada sejarahnya untuk gap ya berarti dia akan ketembus ke situ. Ya teman-teman sementara seperti itu ya. Jadi kita cek deh. Saya juga penasaran tahun 2013 ya. 2013. Kita harus berupaya menjauh, kita pause dulu ya. Nah, sudah ketemu temannya tahun 2014 ya di bawah kan. Nah, kita kan harga sekarang di sini nih di angka 27 ya. 2770 ya. Ini hijau teman-teman. Dan harga tertinggi di sini kan belum dilewati nih teman-teman. Apabila dia dilewati teman-teman ya punya harga sejarah baru. Ternyata itu bukan pucuk, bukan atau enggak harga terbaru. Ternyata masih punya harga sejarah. Nah, ini sejarahnya tahun 2014 dulu ya. Yang pertama di mana? Nah, di sini sedikit nih. Ada 2980. Itu targetnya. Sebenarnya ada 2 di sini nih. Nah, bisa di level 2940. Ini bukan target tapi tanda kenaikan. Jadi kalau pengen ke atas gitu. Nah, di sini target saya tidak punya, teman-teman. Kita cari di sini ya. Siapa tahu tahun 2013 itu ada. Teman, sini bukan target saya. Yang target itu tanda kenaikan di situ. Rapi banget nih teman-teman. Rapi banget nih. Nah, ini ada di angka 3190 itu target berikutnya. Nah, ketemu teman-teman sih targetnya. Di angka 3450. Ini masih tanda kenaikan dan ini targetnya di angka 3450. Nah, itu target. Terus di mana lagi kita bikin ada gap kecil teman sini nih. Target 3660. Itu targetnya. Ini bukan target saya, teman-teman ya. Saya yang mengadakan si kepala merah. Nah, ini bukan target saya. Dari sini ternyata ada targetnya.
Nah, di angka 3.980. Terus di mana lagi? Nah, ini bukan target saya, teman-teman. Harusnya ini jadi target juga sebenarnya saya, karena gap ini, teman-teman. Saya sampai level mana ya? Nah, sampai level sini aja, teman-teman. Cukup lah. 440 kalau nggak di sini, di angka 4520. Nah, itulah teman-teman target-target yang saya targetkan untuk si TSPC untuk target sejarahnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membantu ini. Kalau teman-teman dicek ya, tahun 2013 ya. Nah, di sini tahun 2013 tinggal dari Mas Google aja, Mas Google, nah, ketik aja teman-teman ya. Dia punya harga sejarah. Jadi bisa menuntun ke sejarahnya. Karena itu banyak PR gitu kan teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ada Eci satu lagi deh, Eci. Tanggung, Eci, ECII ya. Eci. Dari Bro Arif, Effendi 448, bahas ECII katanya. Kemarin beli di harga 179 3 hari yang lalu. ECII. Nah, beli di angka 179. 179. Wah, enak dong teman-teman di harga bawah nih. Di support ya. Support ini ketembus jebol teman-teman ya. Nah, support berikutnya kan di sini di angka 175 ya. Oke, teman-teman ya. Kalau lihat dari pungutannya, teman-teman pungutannya ya. Perhatikan, bandar lokal sama si foreign terakhir itu masih posisi ngebuang bukan mungut. Ini buat bandar lokal ya. Foreign pun sama membuang. Tetapi yang bagus itu smart money-nya. Memang ada hijau beberapa hari ini hijau, cuman 2 hari merah. Perhatikan MA 10 masih menuju ke bawah. Artinya masih ada penurunan, tetapi ada tapinya juga, teman-teman. Saya kasih tanda kenaikan di sini. Kan ada seekor kepala kembar, kepala merah sini nih. Di angka 183. Saya bikin satu lagi di situ. Bila mana dia sudah mulai tembus tanda kenaikan yang pertama, tapi MA10 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Tetapi kalau sudah mencapai harga yang ini 192, cenderung MA10 sudah menghadap ke atas. Nah, dia akan mengalami kenaikan. Cuman ada cumannya. Kenapa saya bagian cuman? Perhatikan di sini. MA200 masih berada di atas. Jadi potensi penurunannya masih ada. Apalagi MA200-nya menuju ke bawah. Nah, kalau bagaimana kalau pengen dia sampai naik ke atas banget, harus di break MA200-nya. Minimal teman-teman harus ke angka 240. Jadi terlihat jelas nanti MA200-nya sudah mulai menghadap ke atas. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, nih harga tertinggi sebelum sudah mau dilewati sedikit. Cuma memang harga lagi diturunkan dulu teman-teman ya. Nah, ini ada support terbaiknya di sini teman-teman 172 ya. Ini support terbaiknya. Dia itu setiap dia menghadapi sini dengan shadow cenderung suka ada pantulan. Tetapi ketika MA10 masih berada di atas candle, masih ada potensi penurunan. Manfaatin shadow-nya. Karena terkadang shadow itu bisa menembus MA200 shadow. Tapi tiba-tiba dikempasin ya teman-teman ya. Itulah teman-teman ya. Nah, tapi sementara ini emang si kriteria si ECI, open kriteria standar si ECI bukan standar apa namanya ya? Kalau dia itu ngangkat teman-teman ya. Nah, dia tidak ada konfirmasi pengambilan sebelumnya. Tidak ada konfirmasi banyak. Ada sih riak-riak dikit tapi kan di harga atas bukan di harga sini kan. Tidak ada riak-riak banyak teman-teman sedikit tuh. Tapi tiba-tiba nah berarti dia itu tipikal bandar yang tiba-tiba naikin ya. Tetapi secara TA sudah diketahui kan MA10 di bawah candle menuju ke atas. Perhatikan MA10 di bawah candle menuju ke atas. Terjadi kenaikan dem. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Terjadi kenaikan dem. Sama MA10 di bawah candle menuju ke atas. Dem. Tapi karena MA2 berada di atas kita dan menuju ke bawah, targetnya MA200 aja dulu ya. Kecuali yang tadi saya bilang itu teman-teman, dia sudah mencapai harga 240. Saya pikir itu sudah mencapai CMA 200 sudah menghadap ke atas, teman-teman.
CII-nya. Begitu teman-teman, CII ya targetnya MA200 dulu ya. Lanjut untuk Punda Catnya bagaimana? Ya, masih murah banget teman-teman ya. Ini masih murah banget dan milik bandar. Nanti target bisa ke harga tengah di sini. Tapi sementara ini kan MA200 lagi menuju ke bawah dulu nih ya. Jadi potensi penurunan masih ada. Kecuali yang tadi saya bilang itu dijebol sampai ke 240 di sini. Ganti tanggal baru ya. Terakhir tanggal 19 dibahas ya. Oke, teman-teman ya. Jadi target terkecil di sini ya. Saya bikin target di sini deh. Kalau nggak di bawahnya. Target 26, 10, 25 lah yang terdekat aja. Biar kalau sini kan di atas kadang-kadang tidak kelihatan gitu. Di sini kelihatan. Oke, targetnya di sini dulu ya karena MA2 berada di atas. Nah, teman-teman, saya cukupkan sekian, terima kasih ya. Ini sudah mulai 1 jam. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan tukar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.